Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama mengenai adder. Di sini sudah saya isi untuk tabel-tabelnya. Ada half adder dulu. Yang pertama di sini ada X, Y, ada C, ada S. Jadi untuk C itu adalah carry out, dan CS adalah sum. Jadi kita isi X, Y di sini dengan kombinasi input dari 4 kemungkinan karena ada 2 input yaitu X dan Y, jadinya 2 pangkat 2 yakni 4. Jadi ada 00, 01, 10, 11. Nah, untuk mengisi tabel C, yang kita tahu C itu atau carry itu adalah N ya. Jadi 0 di N kan dengan 0 itu 0, 0N1 itu 0, 1N0 itu 0, dan 1 di N kan dengan 1 itu 1. Jadi di sini kita sudah dapat tabel carry-nya. Terus untuk sum sendiri itu adalah kombinasi input di mana inputnya itu bernilai 1 jika salah satunya bernilai berbeda. Jadi ketika 00 itu 0, 01 karena di sini berbeda hasilnya adalah 1, 1 dan 0 itu juga berbeda hasilnya 1, dan 11 hasilnya adalah 0. Nah, seperti yang kita ketahui ini adalah ciri-ciri dari gerbang SOR ya. Jadi di sini kita bikin tabel baru. Nah, untuk peta Karnaugh sendiri karena dia ada 2 input, jadi dia bentuknya sangat sederhana. Jadi 01, 01 kita isi dengan kolom seperti matriks. Jadi 00 itu 0 karena ketika X-nya 0 lalu Y-nya itu 0, maka hasil carry-nya adalah 0. Begitu juga dengan jika 0, 1, maka carry-nya adalah 0. Jika dia X-nya 1, Y-nya 0, hasilnya adalah 0. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1, maka nilainya 1. Begitu juga dengan sum atau sum. Di sini ketika dia 0, 0, hasilnya juga 0. Ketika dia 0, dia 1. Di sini hasilnya 1 karena dia 0, 1, hasilnya 1. Di sini ada 1, 0, 1, 1, 0, 1, terus yang terakhir 1, 1, 0. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, C ini adalah X, N, Y, jadi dia operator X, operator N. Lalu untuk sum sendiri, karena dia adalah berbeda ya, jadi di sini bisa kita bikin untuk bentuknya adalah XOR. Jadi ketika dia X not Y ditambahkan dengan yang bawahnya X Y not, jadinya hasilnya sum. Nah, di sini untuk gerbang logikanya sendiri dibuat menggunakan logisim seperti di sini. Ketika dia 1, ketika dia 00 semuanya 0, ketika dia 1 ini sum jadinya 1, ketika ini 1 ini sumnya juga jadi 1, tapi ketika X-nya 1 sumnya 0, carry-nya 1. Untuk sum sendiri karena bentuknya seperti ini, jadi bisa kita tulis juga sebagai ini X OR Y karena bentuknya adalah gerbang SOR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yakni full adder. Jadi untuk full adder sendiri, input bit yang diterima itu lebih banyak, yaitu ada 3, berbeda dengan half adder yang hanya 2. Jadi full adder bisa menangani aritmatika penambahan yang lebih kompleks. Jadi di sini kita isi dengan semua kemungkinan dari 0 sampai 7. Karena dia ada 2 pangkat 3 kemungkinan, yaitu 8 kemungkinan. Seperti tadi, kita bisa fokus pada cout dulu misal, karena kita sudah tahu carry out-nya adalah N, jadi kita bisa melakukan operasi N pada setiap kolom ini. Jadi kita isi secara berurutan seperti ini menggunakan gerbang N. Lalu di sini yang untuk sum itu kita menggunakan gerbang XOR. Jadi 000 itu 0, 001 itu 1, 010 itu 1, 011 itu 0, 100 itu 1, 101 itu adalah 0. Jadi kita fokus ketika ada satu yang sama. Misal 1 ditambah 0 kan 1, 1 ditambah 1 itu jadinya carry ininya jadi 0 lagi. Jadi secara berurutan 1 di XOR kan dengan 0 itu 1, 1 di XOR kan dengan 1 jadinya 0. Jadi begitu terus polanya sampai tabelnya terisi. Di sini kita pecah lagi jadi tabel yang ada carry out-nya dan juga tabel yang ada sum-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua mengenai full adder. Di sini untuk inputnya sendiri untuk full adder itu lebih banyak karena ada 3, jadi ada 8 kemungkinan nilai yang bisa dimulai dari 0 hingga 7. Di sini sudah saya masukkan semua ke dalam tabel nilai-nilainya. Jadi untuk di sini kita sudah membagi jadi carry out itu ada tabel sendiri, dan juga sum itu adalah tabel sendiri. Nah, untuk bagian ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi misal di sini untuk sum itu kan
Jadi 0 ditambah 0 ditambah 0 itu kan 0. 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 tambah 1 itu 1. Nah, untuk carry outnya masih 0 ya. Karena dia tidak ada 1 ditambah 1. Jadi 0 tambah 1 itu juga 1. 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Carry outnya juga masih 0. Nah, di sini ada 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1 itu 0. Jadi sumnya di sini 0, tapi carry outnya jadi 1. Karena di sini ada terjadi penjumlahan 0, 1 ditambah 1. Nah, di sini ada 1 ditambah 0 itu 0, 0 tambah 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 itu juga 1. Jadi sumnya di sini 1, si outnya 0. 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 0. Jadi sumnya di sini 0, carry outnya 1. 1 ditambah 1. Berarti sumnya sudah 0 karena ditambah 0 lagi sumnya udah 0. Nah, di sini ada carry outnya. Carry outnya karena tadi ada 1 ditambah 1, jadi carry outnya di sini ada 1. Terakhir di sini 1 ditambah 1 itu 0, carry outnya jadinya 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Jadi sumnya jadi 1 lagi, carry outnya 1. Seperti itu. Jadi di sini tinggal kita pisahin aja table dari XYCin-nya dengan carry out. Juga di sini kita pisahkan dari XYCin dan sumnya. Untuk peta Carnot sendiri di sini seperti biasa. Untuk vertikal itu adalah yang X dan yang horizontal ada YCN-nya. Nah, di sini kita gunakan aturan di peta Carnot. Jadi kita bisa, kalau dia inputnya 0, kalau di sini inputnya 1, kita menggunakan 1 yaitu 0 dan 1. Nah, untuk kalau 2, di sini kita bisa menggunakan 00, 01, 11, 10. Nah, di sini kita tinggal isi saja 000 itu adalah 0. 000 adalah 0, 001 itu adalah 0 juga, 011 itu 1, 010 itu 0, 100 itu 0, 101 itu 1, 110, 111 itu 1, 110 itu 1. Jadi di sini kita bisa menyederhanakan menggunakan peta Carnot. Jadi di sini bisa kita lihat bentuknya. Di sini kita bisa ambil yang 2 untuk mintermnya, ini, dan juga yang ini. Nah, jika kita sederhanakan, di sini bisa kita lihat bagian sini. Di sini X-nya tetap. Nah, di sini Y ke ininya berubah dari 0 ke 1, jadi Y bisa kita coret. Lalu di sini ada Cin di sini tetap, maka di sini kita dapat XN Cin. Lalu yang untuk yang ini, di sini kita lihat X-nya itu berubah ya, dari 0 jadi 1, jadinya X-nya hilang, YCin-nya tetap. Ditambahan lagi dengan yang ini yang terakhir X, lalu di sini ada Y-nya tetap, Cin-nya hilang karena dia berubah dari 1 jadi 0. Jadi persamaan yang disederhanakannya adalah seperti ini, Xcin tambah YCin tambah XY. Untuk sumnya sendiri, karena di sini tidak ada pasangannya pada table ini, pada peta Carnot ini, kita bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa ini adalah XOR dari semua input yang ada. Nah, jadi untuk sum itu adalah X XOR Y XOR Cin. Nah, untuk gerbang logikanya seperti ini yang sudah dibuat di Logisim. Mungkin di sini bisa sambil dipraktikan. Jadi ketika semua inputnya 0, si out dan sumnya juga 0, jadi di sini benar. Lalu yang kedua, sini ada 001, 001, sumnya 1, carry outnya 0, benar. Untuk yang ketiga itu ada 010, 010, 010 itu sumnya nilainya 1, carry outnya 0, benar. Jadi yang kedua, yang ketiga, lalu yang keempat 011 itu carry outnya 1, sumnya 0, benar. Lalu di sini ada 100, sumnya 1, carry outnya 0, benar. Lalu di sini ada 101, 101 carry outnya 0, carry outnya 1, sumnya 0, benar. Lalu yang ke-6 di sini ada 110, 110 itu carry outnya 0, sumnya 1. Maksud saya. Lalu di sini ada 110 carry outnya 1,
sumnya 0 benar, lalu yang terakhir 111, sumnya 1, carry outnya juga 1. Jadi sudah terbukti dari rangkaian ini. Kita sambil praktikan di sini. Nah, di sini misal kita ambil yang ini 100, hasilnya sumnya adalah 1. 100, di sini benar ya, sumnya adalah 1. Terus yang di sini bisa kita coba juga. Jika kita masukkan semua, ini juga benar. Jika kita matikan semua, dia juga benar karena di baris ini hasilnya sumnya adalah 0, carry outnya juga 0. Di sini misal kita mau pakai yang ini lagi, ini hidup. Nah, 001 itu hasilnya 10, 001 itu hasilnya sumnya 1, carry outnya 0. Di sini bisa kita coba lagi untuk yang di sini 010, 010 sumnya 1, carry outnya 0, benar. Di sini juga ada 011 misal 011. Di sini carry outnya 1, sumnya 0. Dan seterusnya sesuai dengan tabel yang sudah dibuat di sini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.